Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bab 4 tentang wirausaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Indonesia terkenal sebagai negara agraris yang sangat subur dengan hasil pertaniannya cukup melimpah. Begitupun dengan hasil perikanan dan peternakannya. Nenek moyang kita sudah terbiasa memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan akan makanan dan minumannya. Walaupun sebelum ada pemahaman tentang makanan yang baik dan atau nilai gizi dari makanan yang dikonsumsinya, hasil sumber daya alam yang melimpah cukup berlebih seringkali tidak terserap dengan dikonsumsi secara segar, terutama saat panen raya. Saat musim panen tiba, seringkali kita melihat banyak sumber daya alam yang terbuang karena busuk dan atau harga turun drastis karena suplai yang menumpuk. Dibutuhkan satu solusi yang cukup baik untuk menanggulangi masalah ini agar tidak terus terjadi. Teknologi pengolahan untuk sumber daya alam ini, baik nabati maupun hewani, adalah hal yang dibutuhkan untuk dapat menyelamatkan SDA agar bisa lebih tahan lama, sehingga harga bisa ditahan untuk tidak merosot turun. Setiap daerah di Indonesia mempunyai makanan dan minuman khas yang kemudian menjadi ciri khas dari setiap daerah tersebut. Makanan khas daerah biasanya makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di daerah tersebut dengan cita rasa khas yang diterima oleh masyarakat tersebut. Cita rasa khas ini dapat menjadi nilai lebih, tetapi juga bisa menjadi nilai negatif jika tidak ditangani dengan tepat. Sehingga pemilihan model penanganan yang tepat sangat diharapkan untuk menjadikan makanan khas daerah ini menjadi lebih bernilai baik dan bisa tersebar ke wilayah yang lebih luas. Teknologi pengolahan diharapkan dapat membantu menyelamatkan SDA, baik nabati maupun hewani, menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih baik. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong untuk menciptakan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM tumbuh di setiap daerah, sehingga mampu melahirkan para wirausaha baru yang secara otomatis akan menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran. Wirausaha baru ini dapat diciptakan sedini mungkin, bahkan sejak masih duduk di bangku sekolah, sehingga kehadiran mata pelajaran kewirausahaan adalah menjadi salah satu usaha dan upaya untuk mendorong remaja kita berpikir untuk memilih masa depannya dengan menjadi wirausahawan. Berbagai wirausaha bisa dipilih sesuai dengan kemampuan dan kesukaannya. Dan salah satunya adalah wirausaha di bidang makanan dan minuman. Perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Sejak dahulu kala, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang sangat majemuk, terdiri atas berbagai suku bangsa, bahasa dan budaya. Keragaman ini sangat berkorelasi positif dengan keberagaman makanan tradisionalnya. Setiap daerah mempunyai makanan khas yang menjadi bagian dari ciri khas daerah tersebut dan dapat menjadi bagian dari daya tarik untuk pariwisata selain kekayaan alam dan kesenian. Makanan menjadi bagian yang tak terpisahkan
dari nilai jual pariwisata suatu daerah, baik sebagai makanan khas yang dinikmati di tempat maupun sebagai oleh-oleh yang dibawa pulang. Makanan khas daerah masih dapat dikembangkan, baik kuantitas maupun kualitasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, juga untuk dijual ke daerah lain dan atau wisatawan atau pendatang. Beberapa terobosan dapat dilakukan untuk mengangkat citra makanan khas daerah. Misalnya, penunjukan suatu produk khas menjadi ikon daerah tersebut. Aturan untuk mewajibkan hotel atau penginapan menyajikan welcome drink dengan minuman khas daerah tersebut. Pembuatan kemasan yang menarik dan bertuliskan oleh-oleh khas daerah tersebut. Upaya terobosan tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha makanan khas daerah untuk didistribusikan ke daerah lain dan diekspor ke luar negeri. Hal tersebut akan menjadi promosi positif untuk meningkatkan nilai jual makanan khas daerah dan pariwisata daerah. Otonomi daerah, peningkatan peran media cetak dan elektronik, serta perhatian instansi pemerintah dan swasta terhadap sektor pariwisata dan industri kreatif merupakan faktor dukungan yang turut mendorong wirausaha makanan khas daerah. Pemerintah dan instansi-instansi swasta berpihak pada upaya mengembangkan produk kreatif berbasis budaya. Salah satu upaya mempromosikan produk makanan khas Nusantara kepada dunia internasional adalah dengan menetapkan ikon kuliner Indonesia pada 14 Desember 2012. Ikon kuliner Indonesia saat ini diwakili oleh 30 jenis makanan khas Indonesia. Makanan ini terdiri atas makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup yang dipilih dari seluruh Nusantara. Makanan ini menjadi hidangan yang wajib disajikan pada acara internasional. Pengenalan ikon kuliner Indonesia kepada dunia internasional tidak hanya dari resep dan rasa masakannya, melainkan cara penyajian, serta sejarah, filosofi, dan cerita-cerita yang berkaitan dengan makanan tersebut. Makanan khas Indonesia akan menjadi daya tarik pariwisata daerah bagi wisatawan lokal maupun dari mancanegara untuk datang ke daerah-daerah di Nusantara. Ketersediaan suatu tempat area yang menyediakan produk-produk khas daerah tentu adalah dukungan akhir yang harus juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Oleh karena dorongan penghasilan produk yang baik akan menjadi kurang optimal jika tidak didukung oleh ketersediaan outlet yang mudah dijangkau dan atau strategis. Setiap pemerintah daerah sebaiknya menyediakan area tersebut yang dikelola secara profesional. Area tersebut diharapkan bisa terpadu antara tempat wisata, tempat kuliner, penginapan hotel, dan outlet oleh-oleh. Berikut ini adalah gambar masakan yang termasuk ikon kuliner Indonesia dengan bahan utama nabati. Urap sayuran, gado-gado, sayur nangka, kapau, orak-arik, buncis, tahu telur, dan laksa Bogor. Berikut juga termasuk masakan yang termasuk ikon kuliner Indonesia dengan bahan utama hewani. Potensi daerah yang kaya dan
Dukungan serta peluang pasar membuat makanan khas daerah menjadi pilihan potensial yang ditekuni untuk wirausaha. Pengembangan makanan khas daerah selain dapat membuka peluang usaha yang cukup besar, juga otomatis dapat memperluas lapangan pekerjaan, peningkatan penghasilan, dan kesempatan berusaha masyarakat, khususnya di daerah, sehingga akan mendorong dan menumbuhkan perekonomian masyarakat daerah. Makanan khas daerah atau makanan tradisional sangat potensial dikembangkan karena berbasis pada bahan baku yang tersedia di sekitarnya. Makanan tradisional bisa mencakup segala jenis makanan olahan, termasuk makanan utama, kudapan, maupun minuman yang dikenal dengan lazim dikonsumsi di daerah tersebut. Kekhasan bahan baku, cara memasak, dan filosofi dari makanan khas daerah selalu menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Kreativitas dibutuhkan dalam pengembangan wirausaha makanan khas daerah agar cita rasa lebih bervariasi, penampilan produk lebih menarik, produk lebih awet, serta upaya promosi dan sosialisasi yang lebih ditingkatkan. Pengembangan makanan khas daerah dapat dilakukan dengan memodifikasi cara pengolahan dan pengemasan. Modifikasi dapat memanfaatkan metode produksi dan teknologi baru. Mempertahankan dan mengembangkannya adalah menjadi solusi untuk tetap menjaga keberadaannya. Juga tentu menjadi peluang bisnis yang sangat baik. Berbagai jenis wirausaha bisa menjadi alternatif dalam pemilihan ide bagi calon wirausahawan. Jenis wirausaha ini disesuaikan dengan banyak hal, baik keahlian, minat, dan kesukaan, maupun berdasarkan ketersediaan bahan baku yang ada di sekitarnya dan peluang yang ada. Persoalan mencari ide wirausaha seringkali menjadi masalah utama bagi calon wirausahawan. Banyak orang yang mengungkapkan keinginan untuk mempunyai usaha sendiri, namun tak kunjung juga menemukan ide wirausaha yang pas. Padahal ide wirausaha dapat diperoleh dari mana saja, mulai dari apa yang kita lihat di lingkungan sekitar, apa yang kita dengar sehari-hari, melihat potensi diri sendiri, mengamati lingkungan, sampai dengan meniru wirausaha orang lain yang sudah sukses. Intinya, ide wirausaha dapat dipilih dari upaya pemenuhan apa yang dibutuhkan manusia, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan akan barang mewah. Perlu diingat bahwa berwirausaha sesuai dengan karakter dan hobi kita akan lebih menyenangkan dibandingkan dengan berwirausaha yang tidak kita sukai. Kewirausahaan bidang makanan olahan bisa menjadi ide alternatif yang sangat menjanjikan. Ada pesan moral dan motivasi yang sangat kuat dan melekat dari seorang dosen kewirausahaan senior di Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Insinyur Susarsono Wijandi MSc almarhum, yaitu selama manusia masih makan, maka bisnis makanan dan minuman tidak akan pernah mati. Pilihan wirausaha pada produk makanan khas daerah adalah pilihan yang tepat karena banyak faktor kemudahan dan peluang yang didapat dari wirausaha bidang ini. Banyak negara yang pariwisatanya sangat berkembang karena daya tarik makanan khas daerahnya, kulinernya,
dan daya tarik oleh-oleh produk makanan olahannya. Sebagai seorang wirausahawan pemula, sangat dianjurkan untuk lebih kreatif dan inovatif dengan wirausaha yang dijalankannya. Artinya selalu melakukan diversifikasi produk atau pengembangan produk agar memiliki varian lebih dan mempunyai kelebihan dibanding pesaingnya. Inovasi juga dilakukan agar konsumen tidak jenuh dengan produk yang sudah ada. Walaupun produk khas daerah, inovasi tetap bisa dilakukan, baik inovasi dari sisi rasa, bentuk maupun kemasannya. Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, beragam daerah dengan beragam budaya, juga beragam makanan khas daerahnya. Hampir di setiap daerah mempunyai makanan khas. Misalnya Medan dengan bika Ambon dan sirup markisa, Padang dengan dadih dan rendang, Sukabumi terkenal dengan mochi, Yogyakarta dengan bakpia. Hal ini menjadi khasanah kekayaan tersendiri yang menjadikan peluang untuk dijadikan ide dalam pemilihan bidang wirausaha yang akan diambil. Persaingan bisnis makanan khas daerah juga tidak akan terlalu berat karena tidak setiap orang dan semua daerah dapat melakukan hal yang sama dikarenakan produknya yang spesifik. Sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Produk makanan khas daerah terdiri atas makanan dan minuman khas daerah. Makanan dapat dibagi menjadi makanan kering dan makanan basah. Produk makanan dapat juga dikelompokkan menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi. Makanan jadi adalah makanan yang dapat langsung disajikan atau dimakan dan dimakan. Makanan setengah jadi membutuhkan proses untuk mematangkannya sebelum siap untuk disajikan dan dimakan. Makanan kering khas daerah yang dapat berlangsung dimakan contohnya keripik balado kering khas daerah yang tidak dapat langsung dimakan, misalnya kerupuk udang Sidoarjo dan dendeng sapi Aceh. Sedangkan menurut bahan bakunya, makanan khas daerah dikelompokkan pada makanan khas daerah yang berbahan nabati dan yang berbahan hewani. Makanan khas daerah yang dimodifikasi adalah makanan atau minuman yang diproduksi dari suatu daerah yang merupakan identitas daerah tersebut dan menjadi pembina dengan daerah lainnya dan menjadi pembeda dengan daerah lainnya. Kemudian dilakukan sentuhan inovasi pada produk tersebut sehingga mempunyai mutu yang lebih baik. Berbagai makanan khas daerah di Indonesia menjadi ciri khas daerah tersebut. Wirausaha di bidang makanan khas daerah dapat menjadi pilihan yang sangat tepat karena tidak lebih banyak mengenal produk makanan khas daerah kita daripada daerah lainnya. Produk makanan hewani khas daerah. Makanan khas daerah hewani adalah makanan khas daerah yang bahan baku utamanya berasal dari bahan hewani seperti ayam, daging sapi, ikan, telur, dan sejenisnya. Beberapa contoh produk makanan khas daerah hewani yang ada di Indonesia, misalnya telur asin, dadih, dan rendang. Ketiga produk ini sudah cukup dikenal di Indonesia dan masih bisa terus dikembangkan, baik mutu produknya maupun kemasannya. A. Telur asin. Telur asin adalah makanan yang berbahan baku telur, mayoritas telur bebek, yang dilakukan proses pengawetan dengan cara penggaraman
atau diasinkan. Penambahan garam bertujuan untuk mengawetkan produk dan memberi cita rasa khas pada telurnya. Setelah dilakukan penggaraman, telur tersebut menjadi awet sampai 30 hari pada suhu ruang. Telur asin dikenal sebagai makanan khas daerah Brebes, Jawa Tengah. Meskipun banyak daerah lain yang juga sudah membuatnya, telur asin yang ada saat ini dapat ditingkatkan, salah satunya dengan memastikan ketersediaan bahan baku telur bebek dengan ukuran yang seragam dan mutu yang baik. Bahan baku yang baik harus diolah dengan tepat agar memiliki tingkat keasinan yang konsisten dan disesuaikan dengan selera pasar. Pengemasan yang baik dan menarik akan meningkatkan daya saing produk telur asin tersebut. Dadih atau dadiyah merupakan hasil fermentasi secara alamiah air susu kerbau dalam tabung bambu yang sudah lama dihasilkan di Sumatera Barat dan Jambi. Dadih merupakan produk fermentasi yang sangat kaya akan nilai gizi. Tantangan dan peluang peningkatan mutu produk dadih diantaranya dengan inovasi rasa agar lebih disukai oleh banyak kalangan. Proses produksi agar lebih higienis dan efisien, serta pengawetan dan pengemasan yang lebih baik. Rendang adalah makanan berbahan dasar daging sapi, mempunyai cita rasa pedas yang dalam pembuatannya diperkaya dengan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah, terutama cabai merah dan kelapa. Rendang semula adalah makanan khas Padang, Sumatera Barat, tetapi saat ini sangat mudah ditemui di berbagai kota di Indonesia, bahkan di dunia, karena cita rasanya yang relatif disukai oleh berbagai kalangan konsumen. Peluang pengembangan rendang adalah penyediaan rendang dengan berbagai level tingkat kepedasan, peningkatan mutu yang lebih baik dan seragam, serta peningkatan keawetan dengan bantuan pengemasan yang lebih baik. Produk makanan nabati khas daerah. Makanan khas daerah nabati adalah makanan khas daerah yang bahan baku utamanya berasal dari bahan nabati seperti dari sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sejenisnya. Produk makanan nabati khas daerah jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Hampir di setiap daerah mempunyai banyak makanan khas daerah yang berbahan baku nabati. Beberapa contoh produk makanan khas daerah hewani yang ada di Indonesia, misalnya asinan, fruit leather, kulit buah, dan mochi. Ketiga produk ini juga sudah cukup dikenal di Indonesia, tetapi inovasi terhadap produk ini masih bisa diteruskan, baik inovasi produk maupun kemasannya. Fruit leather adalah jenis makanan dari buah-buahan yang sudah diproses dengan cara penghancuran buah, pencetakan yang kemudian dikeringkan. Fruit leather mulai dikembangkan di beberapa daerah di Indonesia yang mempunyai sumber daya alam buah-buahan yang melimpah seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur. Tantangan dan peluang untuk wirausaha fruit leather ini masih sangat terbuka karena pesaingnya masih sedikit, bahan baku melimpah, dan pasar cukup besar. Inovasi produk dan kemasan masih sangat terbuka lebar untuk dikembangkan. Mochi
Mochi adalah makanan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk sehingga lembut dan lengket, kemudian dibentuk sesuai selera. Makanan ini di Indonesia banyak ditemukan di Sukabumi, Jawa Barat, dengan bentuk dan kemasan yang saat ini sudah cukup membaik. Dengan wirausaha mochi adalah stabilitas mutu, terutama keawetan. Peluang wirausaha mochi adalah pengembangan variasi bentuk, rasa, dan isi serta kemasannya.